Sesi pertama di dalam mata kuliah manajemen keuangan akan membahas materi yang berjudul tipe organisasi bisnis dan prinsip dasar keuangan. Kenapa materi ini perlu diajarkan di awal ya? Karena begini, keuangan itu banyak level ya. Keuangan itu banyak tingkatan, teman-teman. Ada yang namanya keuangan perusahaan, ada yang namanya keuangan individu, atau ada yang namanya juga keuangan negara atau keuangan publik, ya. Yang Anda pelajari selama 1 semester ini, itu fokus pada keuangan perusahaan, ya. Saya ulang kembali, yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester ini, lebih fokus pada keuangan perusahaan, ya, atau corporate finance, ya. Kita tidak banyak menyinggung keuangan individu, ataupun menyinggung banyak tentang keuangan negara. Jadi fokus pada level corporate atau perusahaan. Ya, di sesi pertama ini Anda perlu dibekali tentang bentuk atau tipe organisasi bisnis itu ada berapa macam sih? Terus kemudian kelebihan dan kelemahannya apa? Ya. Terus kemudian perlu juga dibekali karena ini adalah pertemuan pertama, apa saja sih prinsip-prinsip dasar yang ada dalam manajemen keuangan. Termasuk juga kita nanti akan membahas tentang ethical finance, ya, atau etika di dalam manajemen keuangan. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah skandal keuangan gitu ya. Terus kemudian pernah sering mendengar kata fraud di dalam akuntansi atau keuangan. Nah, itu sebenarnya ada juga nanti kita singgung dengan etika, bahwa di dalam manajemen keuangan perusahaan itu juga perlu etika di situ. Nanti kita akan bahas ya. Yang pertama akan saya bahas adalah bentuk atau tipe organisasi bisnis. Ada 3 jenis. Ya, yang pertama ada perusahaan perseorangan atau istilah asingnya adalah sole proprietorship. Kemudian nanti yang kedua ada persekutuan, partnership. Kemudian korporasi atau corporation. Ini 3 bentuk organisasi bisnis yang perlu teman-teman ketahui. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu plus juga kelebihan dan kelemahan dari masing-masing bentuk organisasi bisnis ini. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan ya. Kalau teman-teman lihat bahwa sesuai dengan namanya ya, perusahaan perseorangan. Artinya bisnis ini dimiliki oleh satu orang yang dia itu menguasai seluruh aset perusahaan dan punya tanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Ya, jadi kata kuncinya adalah satu bisnis yang dimiliki oleh satu orang, ya, dan dia punya tanggung jawab atas utang perusahaan. Artinya, orang yang memiliki bentuk bisnis perusahaan perseorangan ini, ya, dia punya tanggung jawab penuh atas utang-utangnya. Pak, kalau misalkan utangnya itu banyak, Pak, aset dia bisa kena nggak, Pak? Kena. Karena dia sendiri yang punya bisnis itu. Jadi seandainya udah utang ke bank gitu ya, nggak bisa bayar pokok atau bunga pinjaman, langkah akhirnya ya aset dia bisa disita bank. Ya, itu mungkin nanti termasuk kelemahan dari bisnis ini ya. Karena tanggung jawab dia penuh atas utang-utang perusahaan. Kemudian perusahaan jenis ini dia itu bisa nambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri ya. Jadi modal sendirinya itu bisa diinvestasikan gitu ya. Apakah mungkin sebagian uangnya itu ditabungkan ke bank ya, atau misalkan untuk beli aset yang lain
gitu ya. Kalau misalkan orang itu paham dengan aset keuangan, dia mungkin main ke saham atau main ke obligasi gitu ya. Tergantung preferensi dia terkait investasi gitu ya. Kemudian selain juga menginvestasikan modal sendiri, ya dia bisa nambah uang dengan cara pinjam ke bank. Ya, karena alternatif pinjam ke bank itu juga menjadi hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan suntikan dana dari luar ya. Karena bank itu adalah pihak eksternal. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di slide ini cukup jelas ya tentang apa kelebihan dan kelemahan dari perusahaan perseorangan. Kelebihannya mudah untuk dimulai. Ya, karena kalau individu itu merasa sudah punya modal yang cukup, kemudian punya rencana bisnis yang sudah oke dan sudah matang, ya sudah dieksekusi bisnisnya. Kemudian yang kedua, tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan. Ya, karena tidak banyak orang terlibat ya di dalam organisasi atau bisnis ini, maka pengambilan keputusan bisa cepat. Ya, tidak seperti misalkan nanti persekutuan ataupun korporasi ya yang punya banyak orang di dalamnya, sehingga kalau mengambil keputusan itu juga perlu keputusan yang mufakat antar semua anggota yang ada dalam organisasi itu. Lalu kelebihan yang ketiga, pajaknya dikenakan tarif individu atau perorangan. Masuk akal ya, karena dia sendiri yang punya bisnis, satu orang yang punya bisnis, sehingga tarif pajaknya adalah pajak individu atau perorangan. Selain kelebihan, juga ada kekurangannya teman-teman sekalian. Ya, kekurangannya adalah yang pertama, bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan, tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, kalau punya utang-utang, ya maka dia sendiri yang wajib untuk menyelesaikan utang-utang tersebut. Ya, tanggung jawabnya penuh atas utang-utang yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua, bisnis itu bisa berhenti, ya bisnisnya bisa stop kalau pemiliknya meninggal dunia. Ya, kecuali misalkan kalau pemiliknya meninggal, sebelum meninggal itu sudah memberikan mandat gitu ya, memberikan mandat kepada anaknya misalkan atau kepada orang lain yang mau menjalankan bisnis berikutnya. Gitu ya. Jadi rentan sekali dengan kondisi pemilik ya. Kalau meninggal, kemungkinan besar stop bisnisnya itu juga akan tinggi juga. Lalu yang ketiga, lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Ya. Kenapa? Karena mungkin karena ini individu yang punya, ya tidak seperti persekutuan ataupun korporasi ya, yang mungkin punya banyak link dengan perbankan, misalkan untuk mendapatkan dana gitu ya, sehingga mungkin reputasinya kurang, sehingga sulit untuk mendapatkan dana eksternal dari luar. Akibatnya sulit dalam meningkatkan uang. Ya, dia hanya mengandalkan modal sendiri dia ya, mengandalkan uang yang ada di dalam perusahaan saja. Kesulitan untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Contohnya misalkan dari bank ya. Karena bank itu terkadang juga melihat reputasi dari calon nasabahnya. Kan bank itu kan juga tidak mudah untuk meng-ACC ya seseorang atau satu perusahaan itu mendapatkan pinjaman. Karena bank juga nggak mau rugi terkait dengan kredit ya. Apa yang ditakutkan? Yang sering Anda dengar mungkin istilah kredit macet. Banyak ngasih kredit, giliran bayar gagal bayar ya atau macet. Itu kan sangat ditakutkan oleh perbankan ya. Walaupun perbankan itu juga senang kalau orang minjam. Kenapa? Ya karena dia dapat bunga. Bunga itu merupakan salah satu jenis pendapatan bank. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini jenis yang kedua, bentuk organisasi bisnis yang kedua, yaitu adalah persekutuan atau partnership. Apa itu persekutuan? Persekutuan adalah gabungan dari dua orang atau lebih ya, gabungan dua orang atau lebih yang sama-sama menjalankan satu usaha atau bisnis untuk mencapai keuntungan. Ya, jadi di sini sudah ada dua orang atau lebih.
yang menjalankan satu bisnis. Apa Pak kelebihan dan kelemahan dari persekutuan ya? Kelebihannya sama dengan perusahaan perseorangan tadi, relatif mudah untuk dimulai. Kemudian yang kedua, pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan ya. Tarif individu juga sama dengan perusahaan perseorangan tadi. Nah, yang ketiga, dia memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner atau sekutunya ya. Kenapa? Karena di dalam persekutuan ini sudah ada 2 orang atau lebih yang sama-sama membangun bisnis. Ya, kalau ada beberapa orang gitu ya, dan salah satu itu misalkan punya akses dana eksternal itu mudah, maka untuk mendapatkan dana itu bukan merupakan hal yang susah bagi persekutuan gitu ya. Selama dia punya link misalkan atau jaringan dengan perbankan, kalau misalkan dia seandainya butuh utang gitu ya, butuh pinjam dana ke bank gitu ya. Itu kelebihan dari persekutuan. Namun kekurangannya juga ada. Yang pertama, para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas ya. Jadi kewajibannya itu penuh terhadap persekutuan itu. Jadi semua partner ya, mau berapa orang yang membentuk persekutuan itu, dia juga punya kewajiban yang tidak terbatas terhadap persekutuan mereka. Lalu yang kedua, ini juga kekurangannya ya, tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan. Nah, nanti tidak seperti perseroan atau korporasi yang ketiga ya nanti ya. Kalau perseroan itu lebih mudah mengalihkan kepemilikan. Kalau di persekutuan ini tidak mudah ya. Tergantung nanti para sekutu atau partner yang ada di situ itu mau dialihkan kepemilikannya atau tidak ya. Dari segi kemudahannya ini sulit kalau untuk persekutuan ya. Tidak seperti yang korporasi nanti yang ketiga. Masih seputar persekutuan ya. Nah, di dalam limited partnership ya, atau persekutuan yang terbatas itu ada 2 kelompok partner, ada yang partner umum dan partner terbatas. Ya. Kalau yang partner umum itu menanggung kewajiban secara tidak terbatas ya. Jadi bisa jadi nanti aset dia pun itu bisa tergerus ya, atau bisa jadi jaminan kalau persekutuannya ini misalkan banyak utang sebagai jaminan gitu ya. Tapi kalau partner terbatas, nah dia hanya punya tanggung jawab sebatas pada modal yang dia investasikan. Nah, itu beda antara partner umum dengan partner terbatas. Partner umum kewajibannya tak terbatas ya. Sedangkan partner terbatas kewajibannya terbatas hanya pada modal yang diinvestasikan. Ya, tadi bentuk organisasi pertama sudah, organisasi kedua sudah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah korporasi ya, corporation. Kalau misalkan kita itu butuh uang dalam jumlah sangat besar untuk membangun satu bisnis ya, maka bentuk organisasi yang tepat untuk dipilih adalah korporasi. Ya, atau mungkin pernah Anda kenal dengan istilah perseroan gitu ya. Nah, di dalam korporasi ya, secara resmi atau legal ya, sebuah korporasi itu dimiliki oleh sejumlah pemegang saham. Ya, pemegang saham itu istilahnya ada yang disebut dengan stockholders ya. Stock ini saham, holders pemegang ya. Stockholders, atau ada juga yang menyebutnya dengan shareholders ya. Jadi kalau ada istilah shareholders ataupun stockholders itu sama. Ya, itu pemegang saham. Atau juga pemilik perusahaan atau owners. Ya. Jadi di dalam korporasi itu sendiri ya, yang punya kekuatan penuh itu adalah pemegang saham.
Kenapa? Karena pemegang saham itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang menginvestasikan dananya, menginvestasikan uangnya di dalam korporasi. Ya, saya ulang, makanya disebut pemegang saham ya. Pemegang saham di sini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang menginvestasikan dananya ke dalam korporasi. Ya. Kemudian secara legal, korporasi itu berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Ya. Sehingga sebagai badan usaha, korporasi itu bisa menggugat ataupun bisa digugat oleh pihak lain atau oleh korporasi yang lain. Ya. Nah, poin yang terakhirnya cukup penting untuk diperhatikan oleh teman-teman ya. Untuk melihat pemegang saham itu kok istimewa ya Pak ya. Ya karena dia sudah merelakan dananya diinvestasikan ke dalam korporasi. Makanya dia punya hak istimewa. Contohnya, pemegang saham ini dia punya hak untuk memilih dewan direksi. Ya. Jadi yang memilih dewan direksi itu adalah pemegang saham. Kemudian, dewan direksi yang sudah dipilih oleh pemegang saham itu, dewan direksi itu nanti yang akan menunjuk atau memilih top management atau top manajernya yang akan memilih manajer puncak perusahaan. Ya, jadi eh, pemegang saham memilih dewan direksi, ya, dewan direksi memilih top manager atau manajer puncak, ya. Atau kadangkala begini, pemegang saham itu memilih dewan komisaris, ya, dewan komisaris memilih dewan direksi memilih top manager di dalam satu korporasi. Kenapa, Pak? Ya karena pemegang saham ini perlu perlu diperkaya, perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Karena dia sudah rela loh menaruh atau menginvestasikan uangnya ke dalam satu korporasi. Ya, nanti kita akan lihat tuh, apa sih tujuan manajemen keuangan? Salah satu yang perlu diperhatikan adalah kepentingan pemegang saham. Nanti kita lihat ya. Saya lanjutkan dulu tentang korporasi. Berikutnya kelebihan dan kekurangan dari korporasi ya. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya. Ya, jadi para pemegang saham itu kewajibannya terbatas pada modal yang diinvestasikan ya. Di luar modal, para pemegang saham tidak punya tanggung jawab kepada korporasi. Kemudian mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik ya. Karena biasanya nanti para pemegang saham ini juga bisa berganti-ganti teman-teman ya. Jadi kalau berganti-berganti pemegang saham itu tidak masalah, korporasi jalan terus. Ya. Makanya terkait dengan yang ketiga, pengalihan kepemilikan lebih mudah. Ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan modal lebih mudah ya karena di dalam korporasi ini sudah banyak pihak ya. Sudah banyak bahkan PT juga sudah masuk di situ ya. Perusahaan-perusahaan di dalamnya sebagai pemegang saham itu ada di korporasi itu. Sehingga untuk mendapatkan modal itu mudah, akses ke bank, ya mudah mendapatkan pinjaman dana. Misalkan juga menerbitkan saham ya kalau dia perusahaan terbuka, atau menerbitkan obligasi, sehingga untuk meningkatkan modal itu bukan satu hal yang susah untuk didapatkan. Berikutnya adalah kekurangannya. Terkait korporasi ini regulasinya terlalu banyak ya. Di regulasinya terlalu banyak ya, misalkan terkait berapa modal yang minimal harus bisa dipenuhi kalau dia mau membentuk korporasi ya. Terus kemudian pembentukan korporasi ya, pajak dan sebagainya. Regulasinya banyak. Lalu kekurangannya adalah adanya pajak ganda atas dividen. Pak, maksudnya pajak ganda itu apa? Ya, ingat bahwa korporasi ya kalau mendapatkan pendapatan, ya, mendapatkan pendapatan, nah pendapatan itu perlu ada dipotong Pak pajak. Itu satu,
Ya, setiap korporasi yang mendapatkan pendapatan ya, otomatis kalau dia mendapatkan laba juga, maka perlu diberi pajak. Ya, jadi korporasi yang mendapatkan keuntungan perlu dikenakan pajak. Yang kedua, kenapa disebut pajak ganda? Kalau korporasi itu membagikan dividen kepada pemegang saham, ya, karena pemegang saham itu juga berhak mendapatkan dividen, maka pada saat membagikan dividen kepada pemegang saham itu juga kena pajak. Jadi double. Itu yang disebut dengan pajak berganda atau pajak ganda. Ya. Jadi yang pertama, karena kalau dapat laba perlu dipotong pajak. Yang kedua, pada saat membagikan dividen kepada pemegang saham, korporasi juga dikenakan pajak. Sehingga pajaknya double. Yang berikutnya adalah ada juga yang namanya ya, seiring berjalannya tahun, ada juga yang namanya LLC, Limited Liability Company. Kalau di Indonesia sering Anda kenal dengan istilah perseroan terbatas atau PT. Ya, PT itu kalau di Indonesia kita kan kenal ya bahwa ada yang terbuka, ya, perusahaan terbuka, ada juga PT yang tertutup ya. Jadi diperhatikan kalau misalkan perusahaan itu di belakangnya ada TBK, ya. Jadi kalau perusahaan itu belakangnya ada TBK, misalkan ya PT Unilever Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, itu berarti dia termasuk perusahaan terbuka. Apa Pak perusahaan terbuka? Artinya saham dia itu bisa dimiliki oleh publik, bisa dimiliki oleh umum. Itulah makna terbuka ya. Artinya saham perusahaan itu bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang belakangnya itu tidak ada TBK, maka saham perusahaan itu tidak dijual ke publik. Ya. Sahamnya dijual secara tertutup. Misalkan dijual kepada karyawannya sendiri, dijual kepada para pimpinannya, dijual kepada anak perusahaannya. Ya. Jadi PT sendiri itu ada dua. Ya. Yang sahamnya bisa diperjualbelikan ke publik namanya perusahaan terbuka, ya, TBK ini. Tapi kalau perusahaan itu tidak ada TBK di belakangnya, maka perusahaan tertutup itu namanya. Ya. Perusahaan yang sahamnya itu tidak diperjualkan ke publik. Apa sih Pak manfaat yang bisa diperoleh dari bentuk perseroan terbatas ini? Yang pertama, manfaat atas pajak ya yang diperoleh perusahaan partnership ya, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan ya. Jadi perusahaan dikenakan pajak atas keuntungannya saja. Ya, tidak seperti tadi pada saat kita membahas pada korporasi. Kemudian yang kedua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi. Ya. Jadi pemilik perseroan terbatas itu atau investor ya yang punya dana di satu perseroan terbatas itu kewajibannya hanya sebatas modal atau dana yang dia investasikan. Ya. Jadi ada kata terbatas itu terbatas pada modal atau uang yang dia investasikan sendiri. Ini dua manfaat yang bisa diperoleh kalau bentuknya adalah perseroan terbatas. Oke, jadi tadi slide sebelumnya itu teman-teman itu membahas tentang 3 bentuk organisasi bisnis ya, termasuk tadi yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, mulai dari slide ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen keuangan ya, yang merupakan mata kuliah yang merupakan mata kuliah di sesi ini. Terus kemudian nanti termasuk sampai paling akhir adalah prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan itu apa. Ya, jadi dari slide ini sudah mulai fokus tentang manajemen keuangan secara menyeluruh.
Ya, saya ambil definisi manajemen keuangan dari Keon, Martin, Petty, dan Scott 2005 ya. Ini dari sebuah buku. Keon dan kawan-kawan mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah mengenai pemeliharaan dan penciptaan nilai ekonomi atau kekayaan. Ya, jadi Keon itu berbicara bahwa financial management is how to maintain and create the wealth. Ya, bagaimana bisa memelihara dan menciptakan kekayaan dalam satu perusahaan. Itu versinya Keon. Lalu versinya Brigham dan Houston tahun 2019 ya. Ini juga dalam sebuah buku bahwa manajemen keuangan itu terkait dengan di sini agak tertutup ya. Terkait dengan investasi, di sini ada investasi ya. Terus kemudian pendanaan dan juga bagaimana mengelola aset, bagaimana melakukan manajemen aset. Tentunya untuk tujuan perusahaan. Ya, jadi menurut Brigham itu ada 3 ya. Investasi, jadi terkait apa investasi perusahaan nanti ke depan. Ya. Pendanaan, bagaimana sih cara mendapatkan dana, dan juga mengelola aset atau manajemen aset. Nah, itu 2 definisi ya sebenarnya hampir sama. Ending-endingnya adalah tentang terkait bagaimana menciptakan nilai atau ekonomi atau kekayaan perusahaan. Next. Nah, ini yang penting perlu teman-teman ketahui di sesi pertama ya. Bahwa aktivitas keuangan dalam satu perusahaan itu ada 3. Ada aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas operasional. Ya. Makanya nanti pada saat kalau Anda buka laporan keuangan satu perusahaan ya, Anda bisa cek 3 aktivitas ini pada laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas itu akan kelihatan bahwa arus kas dari aktivitas investasi, pendanaan, dan operasional perusahaan itu dari mana saja. Ya, karena 3 inilah 3 aktivitas penting yang ada dalam fungsi keuangan perusahaan. Lebih detailnya kita lihat di slide berikutnya. Kalau kita bicara tentang aktivitas investasi, ya, investasi ini berbicara tentang jangka panjang nanti perusahaan itu mau pilih investasi apa ya. Ya. Jadi long term, jangka panjangnya ini perusahaan mau investasi apa. Itu inti dari aktivitas investasi. Lalu bicara dari aktivitas pendanaan, ya. Ini kalau bahasa gampangnya sih kalau bicara pendanaan, ya bagaimana cara perusahaan bisa nambah uang untuk mendanai kegiatan investasinya. Ya, atau bagaimana perusahaan itu bisa mendanai aktivitas-aktivitas perusahaannya. Ya dong, namanya kan aktivitas pendanaan. Bagaimana cara mencari dana gitu ya. How to finance the firm. Bagaimana membiayai perusahaan. Itu inti dari aktivitas pendanaan. Lalu yang terakhir, aktivitas operasional. Kalau berbicara tentang aktivitas operasional, ini akan berbicara tentang bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas dalam kegiatan operasional. Ya, jadi bagaimana mengelola arus kas dalam kegiatan operasional. Kenapa sih arus kas itu kok penting ya? Ya karena arus kas atau mungkin yang sering Anda dengar dengan istilah cash flow, ya. Cash flow itu uang yang benar-benar ada dalam perusahaan. Ya. Jadi arus kas atau cash flow itu perlu dikelola dengan baik dalam satu perusahaan. Karena dia sejatinya uang yang benar-benar ada di perusahaan. Nanti akan saya jelaskan tuh ya, bahwa arus kas itu lebih penting daripada profit. Nah, nanti di slide keberapa itu ya. Jadi ada profit versus cash flow. Itu yang perlu perlu dibedakan nanti kita sebagai orang manajemen.
perspektif melihat uang itu beda dengan orang akuntansi. Nanti akan saya ceritakan ya. Berikutnya, tujuan manajemen keuangan. Ya, bahwa tujuan manajemen keuangan itu harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan. Jelas ya, bahwa sebuah perusahaan itu harus punya visi, harus punya mimpi. Nah, terjemahan dari visi itu akan dituangkan dalam misi perusahaan. Apa sih tujuan manajemen keuangan itu? Jelas ya, bahwa memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ya, to maximize shareholders wealth. Memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Saya ulangi lagi, kenapa pemegang saham perlu disejahterakan? Ya karena mereka itu telah menanamkan modalnya ke dalam satu perusahaan. Kan konsep investasi ya, nggak mungkin orang nanam uang 1 juta ingin kembali 1 juta. Mending uangnya taruh bawah bantal atau taruh dalam celengan. Ya, uang 1 juta kembali 1 juta. Dalam konsep investasi tentunya orang ingin lebih. Ingin yang ada namanya return, ada namanya imbal hasil dari investasi yang dilakukan. Ya, jadi inti dari tujuan manajemen keuangan adalah bagaimana supaya pemegang saham itu sejahtera. Nah, ini contoh visi ya, sedikit menyinggung. Misalkan saya ambil dari visi Coca-Cola. Ya, visi Coca-Cola itu to achieve sustainable growth untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Ya, sekarang ini sering mungkin mendengar teman-teman istilah sustainable atau sustainability, keberlanjutan. Ya, bahwa kalau kita punya bisnis itu harus berlanjut terus ya dalam jangka panjang ya, nggak cuma hidup bisnisnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi harus sustain, harus punya keberlanjutan dalam jangka panjang. We have established a vision with clear goals for ya. Jadi Coca-Cola ini sudah punya visi yang jelas ya, tujuan yang jelas yaitu untuk profit, keuntungan. Lalu people, lalu portfolio ya, bagaimana mengelola aset yang ada atau uang yang ada dalam perusahaan itu ke dalam berbagai uh, instrumen keuangan ya, apakah ditaruh ke saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Partners ya, para mitra atau para sekutunya harus disejahterakan, dan juga planet ya, bumi. Artinya tidak melupakan bahwa selain juga kita memikirkan tadi laba, profit ya, orang, portfolio, partner, tapi juga mementingkan bahwa bumi itu juga perlu dikelola, perlu dijaga ya. Karena keseimbangan bumi itu penting juga bagi keseimbangan manusia ke dalam jangka panjang kan. 5P ya, 5P dari visinya Coca-Cola. Nah, lalu misi korporasi. Misi ya. Nah, pada saat manajer itu melayani seluruh pemangku kepentingan ya, misalkan konsumen, karyawan, supplier ya atau penyuplai, para manajer perlu tetap memberi perhatian khusus kepada pemegang saham. Ya. Jadi pemangku kepentingan yang manapun dipikirkan, tapi tetap perlu manajer itu beri fokus perhatian khusus pada pemegang saham. Kalau manajer ini gagal menyejahterakan atau memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, maka para manajer bisa kehilangan dukungan, ya, akan kehilangan support dari para investor, ya, atau mungkin calon investor juga, dan pemberi pinjaman, misalkan bank, gitu ya. Dia akan kehilangan itu kalau fokusnya tidak menyejahterakan pada kesejahteraan pemegang saham.
Bisa juga, bisnis juga bisa tutup dan para manajer bisa kehilangan job-nya, ya. Jadi kembali lagi tadi tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Berikutnya membahas tentang etika dalam keuangan perusahaan. Ya, tadi di awal sudah sempat saya singgung bahwa etika itu sangat penting dalam keuangan perusahaan ya. Dalam berbisnis itu ada kode etik, apalagi ini terkait dengan manajemen keuangan, keuangan perusahaan ya. Kenapa ini perlu disampaikan kepada Anda? Karena bidang keuangan itu tidak terlepas dari penyimpangan etika. Tadi di awal saya sempat bilang mungkin tidak asing dengan istilah fraud, skandal keuangan gitu ya, dan istilah-istilah keuangan yang berhubungan dengan penyimpangan etika. Contoh mungkin nih, skandal keuangan di perusahaan Amerika ya, seperti Enron dan WorldCom misalkan. Ya, ini yang cukup viral di tahun 2001 Enron, lalu di 2002 WorldCom ya. Ini sebenarnya skandal keuangannya hampir mirip ya, kalau Enron ini perusahaan energi, ini WorldCom ini perusahaan telekomunikasi ya, teman-teman mungkin sudah paham. Kedua perusahaan ini melakukan hal yang namanya, sebentar ya saya tulis, di dalam manajemen keuangan atau akuntansi, Enron dan juga WorldCom ini, Enron di tahun 2001, WorldCom di tahun 2002 ya, melakukan yang namanya itu window dressing, saya tulis di sini. Window jendela ya, window dressing. Window dressing ya, dress gaun itu dressing. Apa Pak yang dimaksud dengan window dressing? Bahasa window dressing ini mungkin yang paling mudah ya kalau istilah saya dulu di lapangan adalah upaya untuk memanipulasi laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan itu bisa dipercantik. Laporan keuangannya itu bisa pendapatannya dibesar-besarkan, labanya dibesar-besarkan. Misalkan ya, itu namanya window dressing. Jadi Enron dan WorldCom saat itu melakukan yang namanya manipulasi laporan keuangan ya. Labanya dibesar-besarkan. Ya. Kenapa Pak laporan keuangannya kok dibesar-besarkan Pak angkanya? Perlu diingat bahwa investor itu akan menanamkan saham ke dalam satu perusahaan ya. Salah satu yang menjadi landasannya adalah laporan keuangan. Ya, sehingga laporan keuangan ini menjadi satu hal yang penting untuk disajikan dengan benar dan akurat ya. Harapannya laporan keuangan itu kan bisa dibuat secara akurat, mencerminkan kondisi real, kondisi nyata perusahaan pada suatu periode. Ya, tapi Enron dan WorldCom saat itu ya, tentunya ini bekerja sama dengan akuntan publiknya ya. Yang buat laporan keuangan itu kan akuntan publiknya. Ya. Jadi akuntan publiknya ini berarti nggak jujur. Ya. Jadi angka-angka di laporan keuangannya diubah-ubah sedemikian rupa, ya misalkan rugi dibilang untung, gitu. Nah, sehingga pada saat ketemu kesalahannya, Enron kemudian bangkrut, ya banyak investor yang dirugikan saat itu di 2001. Termasuk apa ya? Hal yang viral sampai saat ini ya. Kalau dulu mungkin 2001 belum ada istilah viral, kalau sekarang itu sangat viral sekali kasus Enron ini. Ya. WorldCom juga hal yang sama seperti itu ya. Ada juga dulu skema Ponzi ya, juga merugikan investor miliaran dolar. Ini biasanya skema Ponzi ini kalau Anda sering lihat di YouTube atau di TV itu apa ya, kayak investasi-investasi
bodong lah ya istilah saya, dengan menawarkan bahwa, nanti saya sendiri ini bisa loh, apa ya, memberikan keuntungan dari investasi yang teman-teman lakukan. Ya, padahal kan kalau secara logika kan keuntungan itu bisa didapatkan dari bisnisnya ya. Tapi dia dengan embel-embel, nanti saya juga bisa dari uang saya sendiri itu bisa memberikan apa ya, keuntungan dari uang yang Anda tanamkan di perusahaan saya misalkan. Itu hati-hati, itu namanya skema Ponzi. Termasuk juga kesalahan penanganan uang deposan oleh lembaga keuangan ya, Sanford Financial ya pada saat itu. Jadi penanganan uang deposannya nggak benar. Ini menunjukkan apa skandal-skandal di Amerika ya kebanyakan, menunjukkan bahwa dunia bisnis itu tidak bisa memaafkan penyimpangan etika. Kenapa? Karena kan kayak seperti kasusnya Enron, itu kan seperti pembohongan ya teman-teman. Orang investasi ke sahamnya Enron karena laporan keuangannya bagus ya, padahal ternyata kondisinya rugi. Tapi di laporan keuangan dibagus-baguskan sehingga tampak cantik, tampak bagus laporan keuangannya. Ya, sebelum saya lanjutkan, nanti akan saya ceritakan untuk di Indonesia sendiri contoh kasusnya apa gitu ya. Saya akan lanjut dulu ke sini karena ini masih contohnya seputar di Amerika ya, supaya jalurnya masih seputar contoh-contoh di Amerika. Nah, berlandaskan kasus-kasus penyimpangan etika di Amerika saat itu 2001 2002 muncul yang namanya Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Ya, apa ini Pak? SOX ini dikeluarkan tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor, teman-teman. Kenapa kepentingannya perlu dilindungi? Ini perjanjian ini atau kesepakatan ini adalah supaya perusahaan atau korporasi itu mengungkapkan informasi laporan keuangan secara akurat dan benar. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dibesar-besarkan, tidak ada sesuatu yang dimanipulasi dalam laporan keuangannya. Kenapa? Karena dari kasus Enron tadi jelas investor itu dirugikan besar. Ya, karena dia sudah rela investasi ya berdasarkan laporan keuangan Enron tadi yang sudah bagus ya. Padahal kondisi realnya Enron sedang rugi, bahkan akan pilot atau bangkrut. Nah, inilah yang sebenarnya itu misi dari tujuan Sarbanes-Oxley Act ya, yaitu memberikan mandat kepada para eksekutif di satu korporasi untuk bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan pelaporan keuangan. Ya, ini muncul karena tadi banyak penyimpangan etika di dalam laporan keuangan saat itu. Itu di Amerika. Bagaimana dengan di Indonesia, Pak? Contoh mungkin yang masih ingat ya sekitar di 2018. Ya, 2018. Mungkin masih ingat dengan kasusnya, saya tulis ya. Saya tulis kode sahamnya. Kode sahamnya adalah GIIA. Ada yang tahu ini saham apa? Saham perusahaan apa? Boleh tulis di chat mungkin yang tahu. Coba. Kode sahamnya GIIA. GIIA itu perusahaan apa ya? Yang tahu bisa tulis di chat. Ya, supaya bisa dua arah nih. GIIA itu saham perusahaan apa? Perusahaan BUMN ya? Nah, udah ada nih yang jawab nih. Garuda. Ya, Nawang Wulan Pertiwi dan Basket Alfian Cahya ya. Garuda. PT Garuda Indonesia Persero Tbk, salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di bisnis penerbangan. Di tahun 2018 itu sempat viral saat itu. Kenapa? Karena komisaris, ya, dua komisaris dari PT Garuda Indonesia saat itu tidak mau tanda tangan laporan keuangan PT Garuda. Kenapa, Pak? Karena komisarisnya ini merasa ada hal yang janggal dalam laporan keuangan Garuda. Ya,
Yang namanya juga komisaris ya. Komisaris itu tinggi levelnya teman-teman ya. Jadi komisaris, bawahnya direksi, bawah direksi manajer, sampai level yang bawah-bawah. Dua komisaris Garuda saat itu tidak mau tanda tangan karena ada eh, apa ya, laporan keuangannya itu udah sangat nggak benar gitu ya. Kan komisaris takut mau tanda tangan dong. Wong komisaris ini bekerja untuk pemegang saham. Karena ada laporan keuangan yang menurutnya terlalu apa ya, penyimpangannya terlalu sangat salah gitu ya. Maka dia nggak mau tanda tangan. Gitu ya. Ada yang laporan keuangan nggak sesuai dengan PSAK, nggak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Gitu ya. Kemudian ternyata benar. Ya. Kemenkyu, Kementerian Keuangan, dan juga OJK sebagai regulator nih, ya, menyelidiki bahwa benar terjadi penyimpangan laporan keuangan Garuda saat itu. Ya. Di 2018 ya, harusnya Garuda itu rugi sekitar 244 juta US dollar. Ya, jadi Garuda itu harusnya rugi 244 juta US dollar di 2018. Tapi anehnya yang bikin mungkin komisaris, Kemenkyu, OJK marah besar ya. Tapi di 2018 malah di laporan keuangan Garuda itu tercatat laba bersihnya 809.000 US dollar. Bayangkan. Ya, harusnya rugi 244 juta US dollar, kondisi real ya, tapi di laporan keuangan tercatat laba bersih 809.000 US dollar. Kenapa ini cukup mengagetkan? Itu kan kondisi 2018 ya. Jadi di laporan keuangannya tertulis laba 809.000 US dollar. Kalau dibandingkan pada tahun sebelumnya 2017 ya, ini yang bikin ketawa ya kalau saya sebagai konsultan keuangan dulu ya ngakak juga kalau melihatnya ya. Di 2017 kondisinya itu rugi 216 juta US dollar. Ya. Kok bisa 2018 tiba-tiba laba bersih sebesar itu? Yang padahal harusnya rugi masih 2018 itu rugi 244 juta US dollar. Nah, itulah contoh penyimpangan atau window dressing yang dilakukan oleh PT Garuda. Pak, PT Garuda sendiri nggak sih Pak yang melakukan itu? Enggak. Jelas yang melakukannya adalah akuntan publik dan kantor akuntan publiknya ya, KAP pasti. Ya, karena pasti kantor akuntan publik dan akuntan publiknya itu sudah bekerja sama ya, terutama dengan direksi ya. Mungkin sudah pesan angkanya sekian ya, nanti tolong tahun 2018 ditulis sekian. Dalam laporan keuangan itu apa yang tidak bisa dimanipulasi, teman-teman? Selama itu memenuhi standar akuntansi keuangan itu bisa dilakukan ya. Karena saya tahu banget, saya dulu konsultan keuangan 5 tahun. Ya, akibatnya apa? Ya, Garuda Indonesia didenda 100 juta saat itu. OJK ya, OJK mendenda 100 juta. Sanksi dong. Wah, ini udah bohongin publik. Ya, direksinya, seluruh direksi Garuda didenda juga 100 juta saat itu. Bursa Efek Indonesia, BEI, yang gedungnya ada di Sudirman ya, juga menjatuhkan sanksi Garuda sebesar 250 juta. Bayangkan ya. Kenapa? Ya karena salah menyajikan laporan keuangan. Ya, perusahaan publik atau perusahaan TBK itu perlu menyajikan laporan keuangan dengan benar. Kenapa? Karena orang bisa baca, akses dengan mudah. Anda ketik saja di Google, laporan keuangan PT Garuda udah muncul itu. Anda bisa download. Ya, itu perusahaan TBK. Perusahaan terbuka itu wajib untuk mengupload laporan keuangannya setiap triwulan. Triwulan 1, 2, 3, 4 dalam suatu tahun ya. Jadi itu efek bahwa yang saya ingin katakan di sini adalah ya bidang keuangan itu ya sangat rentan juga dengan penyimpangan. Penyimpangan etika.
Kan yang dirugikan kan bisa jadi investor salah satunya ya. Dia baca laporan keuangan ya, apalagi investor yang fundamentalis ya, yang mendasarkan keputusan investasinya itu berdasarkan laporan keuangan saja. Waduh, labanya besar nih. Kalau gue invest di saham perusahaan ini, gue pasti untung. Nggak taunya perusahaannya rugi. Itu yang mungkin tidak dimaafkan sebenarnya dalam dunia keuangan ya. Penyimpangan etika. Itu tidak boleh. Oke, berikutnya. Oke, kita sudah masuk nih sekarang ya. Ini topik yang terakhir atau pokok bahasan terakhir yaitu prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Yang pertama, prinsipnya adalah money has a time value. Uang itu punya nilai waktu. Ya, kalau Anda menginvestasikan uang Anda saat ini, misalkan 1 juta ya, maka di bulan depan atau di tahun-tahun berikutnya uang Anda sudah tidak lagi 1 juta. Kenapa? Karena ada bunga di situ. Dapat bunga, maka uang yang 1 juta tidak lagi 1 juta. Uangnya bertambah lebih besar. Itu yang dikatakan pada prinsip pertama ini, bahwa uang itu punya nilai waktu. Uang yang kita simpan saat ini, misalkan ditabungkan, kemudian mendapatkan bunga, maka di tahun-tahun berikutnya, uang kita akan menjadi lebih besar daripada uang yang kita investasikan di awal. Itu prinsip yang pertama. Makanya nanti kita juga ada materi yang namanya time value of money, atau nilai waktu dari uang. Nanti cukup menarik materinya ya. Itu nanti sudah mulai hitung-hitungan, analisis kasus, dan sebagainya. Prinsip yang kedua adalah there is a risk return trade-off. Ada perimbangan, trade-off itu perimbangan antara resiko dan imbal hasil. Ya, kita tidak akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil. Ya, kita nggak akan mau meningkatkan risiko kita kalau kita nggak dapat imbal hasil atau return. Ya, lebih jelas di poin kedua, semakin tinggi risiko, kita akan semakin dapat imbal hasil atau return yang tinggi pula. Jadi, risiko tinggi, return tinggi. Risiko rendah, return rendah. Misalkan ya, menabung itu kan risikonya kecil. Return-nya ya kecil. Investasi dalam hotel misalkan ya. Investasi hotel di tengah pandemi misalkan, itu risikonya tinggi loh. Tapi return-nya juga bisa tinggi kalau misalkan berhasil mengelola hotelnya dengan baik. Jadi risiko tinggi, return tinggi, risiko rendah, return rendah. Ya, searah hubungannya ya. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang tadi ingin saya sampaikan ya. Cash flows are the source of value. Jadi nanti akan saya ceritakan profit versus arus kas ya. Profit itu adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis ya. Kadang kalau kita lihat profit perusahaan itu tinggi, kita sudah bisa bilang bahwa perusahaan ini oke, kinerjanya bagus. Ya, itu orang akuntansi memandang profit itu sebagai satu hal yang istimewa. Ya. Ada juga istilah arus kas. Arus kas ini adalah jumlah kas yang secara aktual, yang secara nyata terjadi dalam satu bisnis. Ya, jadi arus kas itu uang yang benar-benar ada dalam satu perusahaan. Nah, sekarang profit versus arus kas. Kalau Anda pernah belajar akuntansi ya, pengantar akuntansi misalkan di semester-semester awal biasanya, Anda mendengar istilah cash basis dan juga accrual basis. Saya tulis ya. Anda mendengar ada yang namanya accrual basis dan cash basis ya.
Kalau yang accrual itu, walaupun uangnya belum ada, itu bisa dicatat sebagai pendapatan misalkan. Itu accrual, ya. Selama kegiatan itu terjadi, catat saja angka-angka pendapatan satu perusahaan, itu accrual. Ya, kalau transaksinya sudah terjadi, walaupun uangnya belum ada, dicatat saja dalam laporan keuangan. Ada juga yang namanya cash basis. Nah, kalau yang cash basis ini, ya, pendapatan akan dicatat kalau uangnya benar-benar sudah ada di perusahaan. Uangnya sudah dipegang oleh perusahaan. Ya, di sini cukup jelas ya. Kalau perusahaan menggunakan accrual, ya, bisa saja profit itu tertulis di dalam laporan laba rugi, tapi uangnya belum ada. Masuk akal ya? Jadi profit tercatat, tapi uangnya belum dipegang perusahaan. Itu belum nyata sebenarnya profit itu ya, tapi sudah diakui dulu. Ya, itu yang membuat bahwa kadang profit yang tercatat atau laba yang tercatat dalam satu perusahaan itu bisa tinggi, tapi bisa jadi juga dia nggak punya kas. Kenapa? Ya karena profitnya diakui dulu saja bahwa itu sebagai pendapatan dikurangi biaya-biaya. Ya, tapi dia belum melihat bahwa profit itu sudah ada uangnya nggak sih? Ya, beda dengan arus kas. Kalau arus kas itu sudah uang yang benar-benar ada dalam satu bisnis. Makanya dalam satu bisnis dan dalam perspektif manajemen keuangan, cash flow, arus kas itu lebih penting daripada profit. Karena bisa jadi perusahaan melaporkan profit, tapi dia bisa juga tidak pegang kas. Ya, karena dicatat saja labanya berapa. Tapi bisa jadi dia nggak pegang duit sebenarnya, tapi dicatat laba ya. Paham ya? Jadi dari perspektif manajemen keuangan, kita lebih mementingkan arus kas daripada profit. Karena sejatinya arus kas itu adalah uang yang benar-benar dipegang, yang benar-benar ada dalam perusahaan. Kalau profit, ya belum tentu itu uangnya sudah dipegang. Ya, bisa jadi dia diakui dulu, ya kalau secara accrual. Ya, itu prinsip yang ketiga bahwa arus kas adalah sumber nilai. Cash flows are the source of value. Yang keempat, sebelum yang keempat ada istilah juga incremental arus kas ya. Apa itu incremental arus kas atau incremental cash flow? Nah, perusahaan ini perlu memperhatikan incremental cash flow. Apa itu? Incremental cash flow adalah selisih atau perbedaan antara arus kas perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi baru dengan arus kas yang dapat dihasilkan bila tidak melakukan investasi. Jadi dihitung tuh arus kasnya pada saat dia melakukan suatu investasi baru, berapa arus kasnya. Nah, dibandingkan dengan berapa arus kas perusahaan kalau tidak melakukan investasi tersebut. Selisih dari potensi investasi dan tidak melakukan investasi inilah yang dinamakan dengan incremental cash flow. Ya, itu keputusan keuangan perlu mempertimbangkan incremental cash flow. Ya, untuk dilihat apakah benar investasi baru itu menguntungkan nggak sih? Lihat selisihnya. Dengan selisih, bagaimana kalau kita nggak melakukan investasi itu? Kas kita berapa besar? Ya, akan terlihat nanti selisihnya. Apakah benar potensi investasi baru itu besar atau tidak? Ya, itu namanya incremental arus kas. Prinsip yang keempat, market prices reflect information. Ya. Artinya harga pasar mencerminkan informasi. Ya. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap informasi ya yang beredar. Artinya begini, kalau misalkan berita bagus ya, good news, itu bisa menyebabkan harga saham perusahaan lebih tinggi. Masuk akal ya, kalau berita bagus bisa jadi reputasi perusahaan meningkat. Ya,
Wah, mencetak laba besar. Oh, dia bagi dividen, dia melakukan CSR ya, melakukan tanggung jawab sosial dan sebagainya. Berita bagus nih, investor memberikan respon positif, harga saham bisa naik. Tapi kalau bad news, ya berita buruk, misalkan kayak tadi ya, Garuda melaporkan laporan keuangannya dengan tidak benar. Bisa jadi harga saham Garuda akan turun. Kenapa? Karena investor merespon negatif. Pak, nggak jujur nih Garuda. Karena kan begini ya, bisnis itu tentang kepercayaan. Kalau sudah investor itu dibohongi satu kali, bisa jadi dia sudah akan melihat bahwa, gue nggak akan investasi deh di saham itu lagi, udah kapok. Nah, itu nama jelek perusahaan akan jelek di mata orang. Akibatnya apa? Yang investasi ke saham itu sedikit, harga sahamnya turun, wajar nggak? Wajar. Karena kan harga saham itu kan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap sebuah saham. Ya, jadi kalau berita bagus bisa meningkatkan harga saham, berita buruk bisa membuat harga saham turun. Ya, jadi apa namanya? Perusahaan perlu mementingkan ya reputasi dia bahwa dijaga terus nih berita-berita bagus dari dia supaya investor lebih percaya pada perusahaannya dan dampaknya apa? Harga sahamnya bisa naik. Harga saham naik mencerminkan bahwa perusahaan itu bagus. Ini prinsip yang keempat ya, bahwa pasar peka sekali dengan informasi yang beredar di pasar saham atau pasar modal. Yang kelima, prinsip yang terakhir, individuals respond to incentives. Ya, setiap individu merespon insentif. Nah, ini yang uh, seru ya. Para manajer ya sebagai agen, jadi manajer itu sebagai agen di dalam satu perusahaan ya, karena dia yang melakukan fungsi-fungsi manajemen. Kalau kita bicara keuangan ya berarti dia menjalankan fungsi manajemen keuangan. Para manajer itu merespon insentif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Ya dong, orang itu sensitif dengan uang ya. Manajer udah kerja habis-habisan untuk mengelola perusahaan, untuk mengelola keuangan perusahaan. Terus dia lihat insentifnya dong. Bisa jadi juga kadang di-compare, dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan misalkan manajer di perusahaan lain misalkan ya. Atau dibandingkan dengan pemegang saham nih. Seperti poin 2. Kalau insentif manajer itu tidak layak, dengan yang diterima oleh pemegang saham sebagai prinsipal, kenapa pemegang saham disebut prinsipal? Karena dia pemilik. Pemegang saham itu sejatinya pemilik perusahaan dong, karena dia yang punya saham di perusahaan itu. Kalau insentifnya manajer ini nggak layak diterima, artinya lebih kecil gitu ya daripada yang diterima oleh pemegang saham, bisa jadi nanti manajer itu tidak akan mengambil keputusan yang secara konsisten meningkatkan nilai pemegang saham. Ya, mungkin manajer keuangannya iri. Insentif yang gue dapat kok nggak sebesar yang didapatkan pemegang saham, padahal gue bekerja untuk pemegang saham loh. Ya, bisa jadi nanti manajer akan bekerja tidak untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Jadi dia untuk meningkatkan kesejahteraan manajer sendiri gitu ya. Ini yang cukup bahaya. Nah, di dalam manajemen keuangan muncul yang namanya biaya keagenan atau agency cost ini tadi. Ya, ada muncul konflik kepentingan antara manajer versus dengan stockholders atau pemegang saham. Munculnya gara-gara apa? Tadi salah satunya bahwa insentif dari manajer itu nggak segede, nggak sebesar dari pemegang saham. Muncullah biaya keagenan. Muncul masalah keagenan yang menyebabkan biaya keagenan ini atau agency cost. Bagaimana supaya masalah keagenan atau agency problem atau agency cost tadi ya, biaya keagenan itu bisa dimitigasi. Dimitigasi ini bisa dikelola atau dikurangi ya. Caranya yang pertama adalah perusahaan bisa memberikan perencanaan kompensasi kepada para manajer atau berikan penghargaan kompensasi yang tepat kalau misalkan manajer itu bisa memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.
ya, kasih target misalkan. Ya, kalau bisa mencapai target ini, maka manajer bisa mendapatkan kompensasi yang layak, ya. Karena begini, kan uang itu kan bisa salah satu hal yang bisa memotivasi orang bisa bekerja dengan lebih giat loh, ya. Itu dalam manajemen SDM itu diajarkan ya, bahwa insentif atau uang itu bisa membuat orang bekerja lebih semangat untuk mencapai target. Sehingga wajar, perlu diberi kompensasi yang layak. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh dewan direksi. Ya, dewan direksi sebagai pihak yang ada di atas manajer perlu melakukan monitoring kepada manajer. Apakah manajer ini sudah benar-benar bekerja untuk pemegang saham atau tidak? Jangan-jangan manajer keuangan mengambil keputusan untuk memperkaya dia sendiri, bukan untuk memperkaya pemegang saham, bukan untuk memperkaya perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan oleh pasar keuangan ya. Ya, jadi misalkan adanya pengawasan oleh auditor, bankir, analis efek, agen pemberi kredit ya, itu juga bisa melakukan monitoring atau pengawasan. Keempat, penekanan kesepakatan apabila kinerja perusahaan menurun, jadi adanya agreement, ada kesepakatan ya. Kalau harga saham turun, maka para manajer bisa dihadapkan pada pergantian personil ya. Jadi kalau misalkan harga saham perusahaan turun, ya, lo manajer bisa gue ganti dengan calon kandidat manajer yang lain. Sehingga apa? Dengan adanya perjanjian ini ya manajer itu bisa bekerja dengan lebih maksimal. Kenapa? Ya karena kalau dia nggak bisa menjaga kestabilan harga sahamnya, dia bisa digantikan. Ya, orang mau digantikan itu kan juga menjadi masalah bagi dia ya. Untuk mengurangi itu dia harus bekerja maksimal supaya harga saham perusahaan tidak turun. Ini 4 cara untuk mengatasi masalah keagenan atau biaya keagenan supaya masalah antara manajer dengan pemegang saham itu tidak berlarut-larut, gitu ya. 4 hal ini bisa dilakukan untuk mengatasi itu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pertama ya tentang bentuk organisasi bisnis dan prinsip dasar keuangan.